Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita review dulu untuk pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa saja? Ya, membahas tentang satuan benda. Oke, ada apa aja di satuan benda itu? Ya, ada a bunch of spinach, lalu a spoonful of sugar, lalu a bottle of syrup. Oke, selain kita membahas tentang satuan benda, apalagi yang kita bahas? Ya, kita membahas tentang apa saja yang kita bisa temui di pertanian. Ada apa saja? Iya, ada farmer, lalu ada apa lagi? Rice field, lalu scarecrow. Nah, masih ingat fungsinya scarecrow itu apa? Ya, untuk menakut-nakuti burung yang ingin merusak padi. Oke. Nah, hari ini kita telah sampai di bab terakhir di semester 1. Ya, berhubung ini bab terakhir, berarti sebentar lagi kita akan menghadapi PAS ya teman-teman. Nah, Ustazah ingin mengingatkan untuk kalian merewatch atau menonton kembali video pembelajaran yang sudah diberikan oleh Ustazah selama ini. Ya, fungsinya untuk apa? Supaya kalian tidak mepet-mepet nanti lihatnya, karena ketika kalian nanti lihatnya mepet-mepet kan video pembelajaran itu banyak, takutnya nanti keteteran ya, ada yang nggak terlihat dan sebagainya. Maka dari itu bisa dicicil dari sekarang ya. Kalau yang punya rangkuman bisa dibaca-baca dari sekarang ya. Belajar untuk tidak mengerjakan sesuatu itu mepet-mepet supaya tidak keteteran, tidak bingung. Kalau misalnya ada yang nggak paham atau ada yang tidak dimengerti, bisa kalian tanyakan kembali ke ustadz atau ke ustadzahnya mumpung belum PAS ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang bab terakhir di semester 1 ini ya. Kita akan membahas tentang people on the street. Ada yang tahu apa artinya people on the street? Oke, orang yang berada di jalan. Maksudnya apa? Ada yang ngerti? Ya, maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di jalan ya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah postman. Postman is people who collect and deliver letters. Orang yang mengumpulkan dan mengirim surat. Ya, jadi postman ini bisa diartikan adalah tukang pos ya. Tukang pos. Lalu yang kedua itu ada road sweeper. People who sweep the street. Orang yang menyapu jalan ya, atau kalian biasa menyebutnya itu adalah tukang sapu jalanan ya. Lalu selanjutnya ada street vendor. Street vendor is people who sell things outside on the street. Orang yang menjual barang atau menjual sesuatu di jalan. Atau bisa kita kata lainnya itu adalah pedagang kaki lima. Ya. Pedagang kaki lima yang hanya stay atau berdiam di satu tempat. Seperti itu. Jadi tidak keliling ya. Itu namanya street vendor. Lalu setelah itu ada garbage man. Garbage man is people who collect garbage from people's houses. Orang yang mengumpulkan sampah dari rumah-rumah orang. Nah, atau bisa kita sebut sebagai tukang sampah. Lalu selanjutnya adalah hawker. Hawker is people who sell things by going from place to place. Orang yang menjual sesuatu atau menjual barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut hawker, atau kata lainnya itu adalah pedagang keliling.
Nah, kalian bisa membedakan antara pedagang kaki lima dan pedagang keliling. Kalau pedagang kaki lima dia berjualan dengan cara berkeliling, tetapi kalau pedagang kaki lima hanya stay di satu tempat ya. Selain kita melihat seperti di gambar ini yang biasa kita lihat di lampu merah, orang yang menggunakan gerobak tapi berjualannya keliling itu bisa kalian sebut juga sebagai hawker ya. Oke, selanjutnya ada scavenger. Scavenger is people who searches waste or things that can be reused. Orang yang mengumpulkan sampah atau barang-barang yang bisa digunakan ulang. Ya, atau kita bisa menyebutnya sebagai pemulung. Ya. Selanjutnya ada parking man. Parking man is people who arrange vehicle on the parking area. Orang yang mengatur kendaraan yang ada di area parkir ya, atau kita bisa menyebutnya sebagai tukang parkir. Lalu selanjutnya ada salesman. Salesman is people who offer the thing of product. Orang yang menawarkan barang dari suatu produk ya, atau kita bisa sebutnya sales atau SPG atau SPB. Selanjutnya pedestrian. Pedestrian is people who walks in the street. Orang yang berjalan di jalan. Nah, atau kata lainnya adalah pejalan kaki. Selanjutnya ada traffic police. Traffic police is people who controls traffic on the road. Orang yang mengatur lalu lintas di jalan, atau kita biasa sebut polisi lalu lintas. Oke? Selanjutnya ada street singer. Street singer is people who sings on the street for money. Orang yang bernyanyi di jalan untuk mendapatkan uang, atau bisa kita sebut dengan penyanyi jalanan, atau bisa juga pengamen, itu kita sebut dengan street singer. Ya, dan yang terakhir adalah beggar. Beggar is people who live by asking people for money. Orang yang hidupnya meminta uang kepada orang lain. Nah, itu kita bisa menyebutnya adalah pengemis ya. Oke, dari 12 kosakata baru yang Ustazah berikan, silakan kalian hafalkan. Yang kalian perlu hafalkan itu bukan arti dalam bahasa Indonesia saja, tapi juga arti dalam bahasa Inggris. Seperti tadi contohnya pedestrian. Jadi kalian harus ingat kalau pedestrian itu adalah people who walks in the street, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya speaking. Let's practice with your friend or your family. Jadi, kita akan belajar untuk speaking atau untuk berbicara dengan bahasa Inggris agar kita lebih lancar lagi dan lebih bisa lagi untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris ya. Ini bisa kalian praktekkan di rumah bersama teman, keluarga, mungkin orang tua atau sepupu kalian atau adik atau kakak kalian ya. Oke. Nah, di sini ada 2 dialog. Ustazah akan mencontohkan salah satu dialognya ya. Yang pertama yaitu, is he hawker? Yes, he is. What does he do for living? He sells things by going from place to place for earning money. Seperti itu ya. Kalian bisa praktekkan di rumah. Selamat mencoba. Ya. Let's study the synonym and the antonym. Mari kita belajar tentang sinonim, persamaan, atau dan antonim atau lawan kata. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang ada di sebelah kiri dan di tengah-tengahnya itu adalah sinonimnya atau persamaannya. Lalu untuk yang di paling sebelah kanan itu adalah antonimnya atau lawan kata. Contohnya di sini ada good, sinonimnya ada kind, dan antonimnya ada bad. Oke. Jangan lupa untuk dihafal juga ya teman-teman. Nah, the last is assignment atau tugas. Nah, di sini jangan lupa seperti biasa kalian harus mencantumkan nama, kelas, dan absennya. Nah, saya akan menjelaskan untuk cara pengerjaannya. Untuk yang poin A, di sini kalian harus mencocokkan ya. Perintahnya di sini adalah match this word with the correct meaning.
Jadi kalian harus mencocokkan kosakata yang ada di sebelah kiri dengan arti yang ada di sebelah kanan. Seperti yang tadi sudah sampaikan, bahwa kalian harus menghafalnya bukan hanya bahasa Indonesianya, tapi juga dengan menggunakan bahasa Inggrisnya. Oke? Selanjutnya yang part B, ask and answer what they do for a living. Beri pertanyaan dan jawaban tentang apa yang dia lakukan. Ya. Nah, contohnya yang nomor 1 adalah street vendor. Nah, pertanyaannya adalah, what does a street vendor do for a living? Apa yang dilakukan street vendor untuk bertahan hidup? Nah, lalu jawabannya adalah, he sells things outside in the street. Dia menjual sesuatu di jalan. Seperti itu ya, kalian bisa melanjutkan untuk soal-soal berikutnya. Lalu, yang di part C, perintahnya adalah fill in the blank space with the antonym of the word in the bracket. Jadi kalian mengisi titik-titik yang ada di kalimat-kalimat itu dengan antonim dari kata yang dikasih kurung. Ya, contohnya nomor 1, Miss Eva live by asking people for money. Nah, bawahnya ada tulisannya she come from a titik-titik dalam kurung rich family. Nah, yang kalian harus jawab itu adalah antonim dari kata rich ya. Rich artinya kaya, berarti antonimnya adalah poor atau miskin. Nah, kalian juga sebenarnya jawabannya sudah ada di yang paling atas, kalimat paling atas. Miss Ipa live by asking people for money. Miss Eva hidupnya meminta uang kepada orang lain. Nah, itu berarti sudah menunjukkan bahwa dia bukan dari kalangan orang kaya. Seperti itu ya. Oke? And the last, thank you for your attention. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk menonton ulang video pembelajaran dari awal daring sampai saat ini. Ya, bukan hanya pembelajaran bahasa Inggris, tapi seluruh pelajaran agar mempermudah kalian ketika PAS ya teman-teman, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi PAS. Oke? Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan yang bergizi, sayur dan buah-buahan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Oke? Oke, thank you for your attention. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.